Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati akan menjelaskan tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Penggunaan tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, kakak tinggal di Solo, titik. 2. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Ahmad S. Wicaksana. 3. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, Dr. Indra Wijaya. 4. Tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contoh, DLL titik atau dan lain-lain titik. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 7.10.12 yang artinya pukul 7:10:12. 6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Contoh, kota kecil itu berpenduduk 51.156 orang atau dibaca 51.156 orang. Tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat majemuk setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contoh, saya membeli baju, tetapi saya tidak memiliki uang. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat klausa terikat dari induk kalimat klausa utama. Apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, kamu harus datang. 5. Tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada kalimat. Contoh, oh begitu. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kakak, adik, saya sedih sekali. 7. Tanda koma dipakai di antara 1. Nama dan alamat. 2. Bagian-bagian alamat. 3. Tempat dan tanggal. 4. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Medan, 18 Juni 1984. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni mengenai penggunaan tanda baca titik koma dan penggunaan tanda baca titik dua. Penggunaan baca titik koma dapat dipakai di beberapa tempat. Yang pertama, tanda baca titik koma dapat dipakai sebagai pengganti tanda penghubung untuk memisahkan antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda baca titik koma dapat dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai lembaga ini adalah
1. Berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, lulus sarjana S1. Yang ketiga, berbadan sehat. Dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Contoh yang kedua, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. C. Pendapatan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Mengenai penggunaan baca titik 2. Penggunaan baca titik 2 dapat dipakai di beberapa tempat. Yang pertama, penggunaan tanda baca titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik 2 dapat dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Contoh kedua, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Aulia Arimbi, Bendahara Siti Aryani. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan tersebut. Misalnya, Ibu, bawakan koper ini nak. Amir, baik Bu, Ibu. Jangan lupa letakkan baik-baik. Yang kelima, tanda baca titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan pemerintah dalam daftar pustaka.